Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekalian, khusus para tokoh, para alim ulama. Alhamdulillah, izin Allah, pada siang hari ini kita sama-sama bisa menghadiri acara di Masjid Al-Azhar. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saum Ramadan, insya Allah 2 minggu ke depan kita akan melaluinya. Mudah-mudahan menjadi satu proses kita untuk menjadi orang lebih baik. Pakai ini aja Pak, jangan pakai yang di original aja suaranya. Lebih enak di original kan. Sama bassnya dimatiin aja. Nah itu biar kita lebih original. Jadi mudah-mudahan Ramadan itu ibu bapak cara kita untuk memperbaiki diri. Dan orang kali mah bakal moyeng, kadang orang lain mah kali itu karena ada syaraf yang belum syaraf yang belum sempurna. Jadi orang kali mau cici itu yang tadi karena syarafnya belum sempurna. Jadi Ramadan itu saya susah ya memaknai tema andai Ramadan itu yang terakhir. Alif hendakan ulah nyaritakeun dia dari berat yang sedih. Orang mah yang Ramadan satu ini keras-keras ibunya. Tahu ya temanya. Kenapa kita harus saum Ramadan? Nah, itu. Atau kenapa kita harus saum? Itu aja. Barangkali mau ini. Atas Bapak, barangkali mah tempat di tempat ngadongeng selesai. Terus dari ibu. Dah muaraf ya yang orang kali memuat. Ya. Nah, kenapa harus saum? Pertama, saum itu Bapak Ibu merupakan puncak spiritualitas. Puncak spiritualitas. Jadi bahasa kitanya, proses penghambaan paling tinggi yang dilakukan oleh seorang hamba itu melakukan saum. Jadi nggak mungkin kita menjadi hamba yang baik tanpa saum. Itu puncak spiritualitas itu dari saum. Kalau kita perhatikan hadis qudsi ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala azza wa jalla. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Kullu amali bani Adam lahu. Semua amal anak Adam itu milik dia. Apa yang dilakukan oleh anak Adam itu buat dia. Semuanya. Fal hasanatu
satu kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam bi asyri amthaliha, itu dikasih pahala oleh Allah 10 kali lipat, ila sab'ini ajidipin, sampai 700 kali lipat. Bayangkan oleh Bapak Ibu. Jadi satu kebaikan yang dilakukan oleh kita manusia ini dilipat gandakan 10 sampai 700. Illa siyam, kecuali saum, kecuali puasa. Artinya puasa yang dilakukan oleh kita itu kelipatannya lebih dari 700. Seorang ulama mengatakan tanpa batas. Bayangkan, kenapa seorang yang melakukan puasa itu pahalanya tanpa batas? Wali, kata Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzibihi, dan aku yang memberi pahala khusus untuk orang yang puasa itu. Jadi begitu kita melakukan puasa, Bapak Ibu, puasa itu untuk Allah, bukan untuk kita, maka pahalanya lebih dari 700 kali lipat. Nah, pertanyaan saya buat Bapak Ibu sekalian, bagaimana sikap kita ketika kita mampu memberikan yang terbaik untuk yang kita cinta? Benar gini aja, mohon maaf. Kalau ibu masak untuk suami yang paling kita cintai, apakah masak istimewa atau masak seaya-aya? Nah, berarti itu sudah bergeser. Bukan. Harusnya kita akan maksimalisasi melakukan perbuatan untuk orang yang kita cintai. Nah, ini Allah yang memberikan rizki, yang memberikan segalanya buat kita. Allah berfirman, huwali, puasa itu untukku, wa ana ajzibihi, dan aku yang memberi pahala khusus. Nah, kemudian Allah berfirman lagi di hadis qudsi itu, yatruku ta'ama li syahwatihi min ajli wa yatruku syaraba li syahwatihi min ajli. Dia, orang yang puasa itu, meninggalkan makan minum padahal dia butuh untuk syahwatnya karena kedudukan aku. Maka orang yang puasa mendapatkan pahala yang luar biasa Maka orang yang puasa mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru di canaknya kurang kali nanya, nanpun saya biar khusyuk. Dari sini diam ya. Ini SMP ya. Saum itu sampai pada puncak spiritualitas karena tadi puasa untuk Allah, dia meninggalkan makan minum untuk Allah. Seperti, mohon maaf, ini saya bukan mengandaikan kita ya, hanya gini bahasanya. Bagaimana penghargaan seorang istri kepada suami yang totalitas bekerja untuk istri, ya kan? Ibu dengan bapak, misalnya dengan suami, itu ada cinta yang suci. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana pekerjaan seorang suami dan bagaimana kita tahu bagaimana pengabdian seorang istri, kan begitu. Ini puncak. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah puncak pengabdian, nah, saum yang kita lakukan itu tidak kelihatan, betul tidak? Kalau sholat kelihatan, nah, ada gerakannya. Zakat kelihatan, ada serah terimanya. Haji kelihatan, ada tahalul dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi saum itu nggak kelihatan. Bagaimana kalau kita mempersembahkan sesuatu yang tidak terlihat? Ini Bapak Ibu sekalian, ini yang terbaik. Maka orang yang melakukan ibadah pada tatanan puncak yang paling tinggi, nah itulah spiritualitas paling tinggi seorang hamba, dilakukan dengan ikhlas karena tidak terlihat. Kan yang saum ada cirinya, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tahu saya baru buka tadi? Kan tidak tahu. Saya kan tadi baru buka, begitu datang saya minum itu buka. Itu kan nggak ada yang tahu kalau tadi saya itu puasa dulu. Begitu kan? Hebat. Artinya apa?
Kalau puncak pengabdian yang paling tinggi itu pasti dilakukan dengan ikhlas. Gak ada cirinya. Apa orang yang puasa cirinya bibirnya pecah-pecah? Belum tentu. Betul tidak? Apakah orang yang puasa cirinya sering nyiduh wae? Belum tentu. Gitu. Kenapa? Karena puasa mah tidak kelihatan. Gitu. Nah, itulah puncak spiritualitas. Artinya puncak penghambaan. Pokoknya sedikit ya. Bagaimana yang bisa Bapak lakukan kepada seorang istri kita, tiba-tiba Bapak ngasih uang 500 juta tanpa ngasih tahu itu uang dari kita. Ibu pernah nggak begitu? Tiba-tiba di rekening dapat artos 500 juta, itu sahanya itu. Begitu kita konfirmasi ke suami, Pak, kamu transfer kan 500 juta sama aku? Kata suami kan, wallahu a'lam bishawab. Pernah nggak ibu dapat begitu? Saya salah turang masuk ayat tinggal wali. Itu puncak ya, mohon maaf Bapak Ibu. Makanya saya mengatakan di pengajian, ibadah yang paling panjang itu saya apa loh? Rumah tangga. Ya, kalau puncak pengabdian seorang hamba itu puasa, saum. Nah, kalau puncak pengabdian istri kepada suami apa? Puncak. Apa? Ibu kan mengabdi ke suami, puncaknya apa? Atau belum sampai puncak? Atau sudah sampai puncak tapi nggak tahu? Puncak seorang istri mengabdi ke suami itu satu. Apa? Ketaatan. Coba kita baca hadisnya. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Apabila seorang istri salat 5 waktu, saum pada bulan Ramadan dan dia taat kepada suaminya, masuk surga. Itu. Saudara ibu mau ke sini sudah izin belum? Benar? Saya ragu sebenarnya ibu. Jangan-jangan ibu itu hanya, mohon maaf ibu, hanya ngasih tahu. Pak, ya mama mereka ajarnya itu bukan izin tapi ngasih tahu. Belum izin. Kalau izin mah, Pak, mama boleh nggak ajar ada pengajian tuh sama ibu-ibu? Kata suami boleh, baru berangkat. Dia mah ngasih tahu. Betul ya? Ini banyak senior saya, ibu ini masalah ada ibu aja ibu Nebi, ibu ini Anda ya, gitu ini, insya Allah. Jadi saya tuh gembur karena saya kemana-mana pakai sarung sekarang. Ini Bapak Ibu, saya sering ini, ibu juga ini, masya Allah. Aduh, katakan jadi ustadznya tombau, sok kapendak, makanya saya sekarang pakai sarung. Jadi tadi pakai sarung, sekarang pakai kopi ama mual wantun ke karaoke insya Allah. Gitu. Ini ya, jadi saum itu puncak spiritualitas. Kalau itu puncak spiritualitas dilakukan dengan ikhlas. Pada begini punten Bapak Ibu, punten. Punten ya, ini ke bapak-bapak yang hadir walaupun sedikit, mohon maaf. Kalau tanpa keikhlasan Bapak memberikan yang terbaik buat istri, nggak akan jadi ibadah yang paling tinggi, Pak. Contoh, punten ya. Bapak teh banyak berkorban untuk keluarga. Luar biasa mencari uang itu. Orang sudah bilang tisuk jedul berkas oleh jeder, betul tidak? Luar biasa. Begitu dapat uang diserahkan kepada istri. Kalau tanpa keikhlasan, kita tidak mungkin bisa memetik kebahagiaan. Saya masih ingat Bapak Ibu, guru saya Kiai Haji Abu Bakar Yasin LC. Ya, beliau di Mesir 30 tahun lebih, almarhum, Allah yarhamu. Beliau mengatakan begini, Inna Umaydi, kalau pengen hidup bahagia, jangan merasa memiliki. Gimana Ustaz cara proses pertama? Berikan semua buat istri Inta. Inta akan menjadi suami yang bahagia. Itu kata beliau.
Dan saya praktekkan, benar Bu. Benar. Semua harta saya, walaupun saya nggak punya harta, saya serahkan semua ke istri. Semuanya. Yang tidak saya serahkan itu cuma 3. Jabatan saya di kampus, perpustakaan di lantai 2 rumah saya, dan pesantren yang sedang akan dibangun dan telah dibangun oleh saya. Itu nggak saya serahkan. Semua saya serahkan. Dan ternyata saya merasakan ketenangan. Nanti ketika saya diaudit oleh malaikat di akhir kiamat, Humaydi, mana hartamu? Saya jawab, tanya saja istri saya. Nanti yang akan diaudit secara ketat dan komprehensif dia, dan saya bebas dari tanggung jawab sebagai mak. Betul tidak? Nah, itu keikhlasan. Ibu siap diaudit secara ketat oleh malaikat. Bapak Pak atas di surga, ibu diauditkan kayak gitu. Susah itu. Nah, itu keikhlasan. Maka saya yakin ya Pak Punten bisa bapak-bapak. Bapak akan kerja, kemudian uang disetor istri. Akses kita kepada keuangan lebih cepat kita atau istri kita? Saya yakin lebih cepat istri kita. Saya perhatikan dari tadi, ya, Punten, bapak-bapak yang hadir di sini tidak ada yang bawa tas. Kalau saya bawa itu karena saya mau ke Kerawang nanti habis ini. Ada pembinaan organisasi di Kerawang. Mengatakan kalau sodako, kenapa banyak ibu-ibu? Karena isi tasnya gitu. Betul gitu. Ibu-ibunya pada ngawas saya nggak bros, betul tidak? Saya belum pernah lihat bapak-bapak mau sholat Jumat pakai bros. Ibu-ibu pada ngawas saya sebetulnya kata kudung harus matching sama baju, sama rok, sama tas, betul tidak? Ya kadang-kadang naik angkot ke baju harus matching sama angkot. Ini dulu ya. Dan saya tidak pernah bapak-bapak lihat itu mau sholat Jumat harus matching kopiah dan sarung. Artinya apa? Bayangkan keikhlasan kita itu bisa, betul nggak betul? Itu puncak cari uang yang banyak menggunakan uang siapa? Istri. Makanya kalau suami soleh semakin istrinya banyak minta, itu adalah surga yang Allah siapkan buat dia. Pak, aku pengen jalan-jalan, surga ya. Aku pengen ini loh sama teman-teman aku, surga ya Allah. Semakin istri banyak minta, itulah istri soleha yang telah membuka pintu surga untuk suami. Setuju ibu-ibu? Setuju bisa. Itu Pak berpikir positif, gitu ya. Punten Bapak itu, punten bisa. Ini yang membuat kita bahagia, itu puncak pemberian. Dan saum yang kita lakukan itu, karena nggak kelihatan. Ya. Dan kalau orang sudah ikhlas karena Allah melakukan ibadah saum, maka ia lakukan yang kedua apa? Mujahadah. Apa mujahadah? Dengan optimalisasi dia melakukan. Karena puncak pengabdian. Betul nggak? Kalau orang saum ini merupakan puncak pengabdian, dia lakukan dengan ikhlas. Dan yang kedua apa? Mujahadah. Apa mujahadah? Totalitas, sungguh-sungguh bahwa aku melakukannya hanya untuk Allah. Dan itu ibu, makanya saya melihat gitu ya, dan tanpa kesungguhan maka kita tidak mungkin selesai saum, betulnya. Sungguh-sungguh. Makanya ini barangkali yang berkaitan dengan tema ini ya, Mu'adz bin Jabal pernah berkata kepada anaknya supaya sungguh-sungguh, ya bunayya, wahai anakku, idza sholaita sholatan fasholli sholatan wajib. Kalau kamu sholat, jadikan itu sholat terakhir untukmu. Jadi kalau kita sholat, jadikan sholat terakhir. La tadunnu annaka ta'udu ilayya abada. Kamu jangan menyangka setelah sholat ini bisa sholat lagi. Coba. Kalau hari ini ibu hadir, bahwa ini adalah hadir kita terakhir dalam ajar, sungguh-sungguh tidak. Kalau ibu hari ini masak terakhir buat suami, sungguh-sungguh tidak. Nah itu kata Mu'adz. Hai anakku, kalau kamu sholat, jadikan sholat terakhir, dan kamu jangan menganggap setelah sholat ini bisa sholat lagi. Ya bunayya, hai anakku,
Innal mu'min yamutu baina hasanatain. Orang beriman itu mati di antara dua kebaikan. Hasanatin qaddamaha wa hasanatin akharaha. Orang beriman mati setelah melakukan kebaikan, atau orang beriman mati sebelum melakukan kebaikan. Karena itu kematian yang sangat indah. Jadi kalau mau mati setelah melakukan kebaikan, atau kalau mati sebelum melakukan kebaikan. Contoh begini, contoh. Ari ibu eta kumaha pupusna, ibu eta mah Pak Ustad pupus teh ti soleda parantos ngaos saya itu. Ari ibu eta sabalina eta mah ti soleda saparantos wudu saya. Atanapi tos soledat sate asal wudu saya itu. Saya walaupun ti soledat sebelum dan sesudah sama aja amal sholat. Adik eta ibu nu katilu beladinya eta mati soledat badannya kek salakina itu beda ya punten eta teh acan teh acan kakek kenapa nganti soledat maut begitu ta itu sudah beda ceritanya itu maka punten bapak ibunya sok seharian gitu ta. Makanya kalau kita berpikir gini, jangan-jangan ini adalah pengajian saya terakhir, jangan-jangan ini adalah pertemuan terakhir saya dengan kawan-kawan. Kita mujahadah itu. Model gini Bapak Ibu, Bapak yang hadir di sini, ya Pak, ini uang untuk belanja bulanan 5 juta, keperluan. Kamu nanti belanja sendiri ya ke swalayan. Aku kemungkinan tidak bisa nganter karena di kantor ada rapat. Oh siap. Tapi kalau tidak jadi ngantor, insya Allah aku antar kamu. Suami pergi. Ternyata bapak rapatnya tidak jadi. Ma aku pulang. Oh siap, aku masak ya seharian. Begitu sampai di depan komplek, istri telepon, Pak kamu posisi di mana? Di depan komplek. Lewat minimarket kan? Lewat. Kenapa gitu? Aku belum belanja bulanan. Oh, kalau bisa membeli beras itu 5 kilo. Kalau bisa sih ditambah terigu 1 kilo, ditambah telur 2,5 kilo. Kalau bisa sama minyak sama gula. Pengen bapak nyebut pan aing teh geus mere duit ka sia jero hate. Tapi karena bapak ingat pesan Muad bin Jabal tadi, jangan-jangan ini permintaan terakhir. Jangan-jangan ini terigu terakhir yang ku beli untuk istriku. Jangan-jangan ini sabun terakhir yang ku beli untuk istriku. Saya kira bapak tidak akan pernah marah. Beli semua keperluan itu dibawa ke rumah dengan penuh cinta dan perhatian. Cek Pak majikan teh, Pak, kamu mau makan dulu? Makan, seharian aku masak buat kamu. Begitu tutup saji dibuka, ternyata kurang selera. Iya, mie rebus we. Suami bilang, mie rebus we. Ibu pengen marah semarah-marahnya. Ti isuk aing eker nyin sangu eker sia jero hati. Tapi karena ibu ingat pesan Muad bin Jabal, jangan-jangan ini permintaan terakhir. Jaro hatenya kamu disebutkan di sini pasti hadir. Masya Allah. Saya tanya, marah nggak gitu? Di sini makanya mujahadah. Itu makanya itu mungkin ya, jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir. Makanya lakukan dengan mujahadah, kesungguhan. Gitu. Jadi mengapa kita harus sahur? Karena sahur itu puncak pengabdian seorang hamba. Tekan tingali Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus sahur? Nah, ternyata sahur itu Bapak Ibu merupakan di antara ciri kebaikan seseorang. Ketika Rasulullah bertanya kepada Muad bin Jabal, hal adulluka ala abwabil khair, apakah aku ingin tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Muad mengatakan, na'am ya Rasulullah. Rasul mengatakan yang pertama,
As-saumu junnatun, puasa itu perisai. Jadi pintu kebaikan itu puasa. Ciri orang baik kalau dia puasa. Nah itu Bu. Yang kedua, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghilangkan dosa seperti air bisa memadamkan api. Yang ketiga, wa qiyamur rajul fi jawfil lail, dan sholat malam yang dilakukan oleh seseorang. Jadi pintu kebaikan ketiga, salah satunya puasa. Jadi kalau kita ingin melihat Bapak Ibu seseorang itu baik atau tidak, dilihat aja puasanya. Ibu mau ngambil mantu nih, ambil. Ini anak soleh. Dek, iya tante, ke rumah saya ya, nanti hari Kamis. Siap. Begitu hari Kamis, ajak buka. Puasa, Kamis ya. Alhamdulillah tante puasa. Ayo kita buka sama-sama. Santai satu. Insya Allah sah. Puasa sudah. Di Masjid Al-Hajar deh nanti sholat ya berjamaah di sana. Kebetulan ada infak itu untuk dana buat Ramadan. Sodako saja. Dia datang ke masjid, candrai sodako. Calon mantu baik. Begitu makan malam, habis buka di rumah kita tanya sholat malam. Kalau ada sholat tahajudnya jam berapa? Dia mengatakan, alhamdulillah tante, saya tahajud siang malam luar biasa. Sore, gitu. Sebab walaya tahajud beratur. Ayah soleh itu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya itu apa? Kalau kita ingin menilai orang itu baik atau tidak, dilihat apanya? Salat. Itu. Rako sama salat malam. Itu ciri orang baik. Kenapa ciri orang baik saum? Karena orang baik saum dia melakukan sesuatu yang baik dan orang gak kenal kalau dia puasa. Yang kedua, kenapa orang baik dinilai sedekah? Karena dia punya kesolehan sosial baik sama orang lain, gitu kan? Maka jangan merasa itu milik kita, Bapak Ibu. Betul nggak? Uang itu hanya lewat kemudian hilang, udah selesai gitu aja. Betul nggak? Nih ibu dikasih uang sama suami 200 juta, besok-besok itu datang cucu kita pengen beli mobil, berekin, selesai. Gitu. Betul Bu? Ibu merasakan nggak begitu? Ya, saya sering merasakan begitu Ibu. Sering. Uang ada di sini, tiba-tiba datang tamu, selesai. Gitu. Makanya nggak usah bingung dunia mau, betul nggak? Hari ini kita punya, besok lusa nggak punya. Hari ini kita punya, besok lusa nggak punya. Hari ini nggak punya, besok lusa lebih nggak punya, biasa aja. Betul nggak? Karena belum tentu orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Banyak orang-orang miskin lebih menderita dari orang kaya. Itu tidak. Banyak orang-orang miskin yang lebih tenang. Maksud saya itu. Ini sedekah. Saya ibu bapak penghasilan beliau ini sehari katanya 150 juta untungnya. Kaya nggak kira-kira? 150 juta. Berarti sebulan berapa? 4,5 ya. Masya Allah. Sebulan untungnya 4, miliar. Tapi Allah kasih buat dia. Yang dikasih ke orang lain apa? Satu, ndak bisa tidur. Ini kata jamaah nih. Makanya dia beli kasur yang mahal agar bisa tidur. Ternyata lupa dia tidur mah bukan karena kasur empuk dan mahal, pikiran dan hati nyambung. Lep tidur, nikmat tidak? Masya Allah. Begitu ibu tidur, oleh Allah dikasih mimpi. Ternyata mimpi ketemu bidadara surga yang wajahnya mirip dengan mantan ketika kita di SMA. Luar biasa, bahagia di atas bahagia. Dugikan kapoho kasalaki, betul luar biasa itu. Kita karena mimpi, betul nggak?
Silakan bapak tidur di atas kasur empuk, mahal, mewah, rumah dijaga oleh satpam, ratusan juta kasurnya, dikasih mimpi oleh Allah, mimpinya dikejar-kejar KPK. Saya yakin kita tidak akan pernah hidup bahagia itu dengan ranjang yang mewah itu, karena mimpi itu. Dan yang kedua katanya, orang itu Bapak Ibu, mohon maaf ya, tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Mending mararat tuang wae, mending beunghar teu bisa tuang. Urang mah hoyong beunghar bisa tuang no? Seueur. Ternyata Masya Allah, orang itu katanya ketika mau makan muntah, diperiksa oleh dokter sampai ke Singapura katanya sehat walafiat. Di mana itu? Pikiran. Makanya ibu punten itu kita, ibu jelas yang itu kan. Nah, ini saya nyatain begini, cangger gua gitu. Saya ini, saya diajak makan habis ceramah oleh orang kaya, menurut saya orang kaya di Bandung, luar biasa. Ustaz orang tuang yuk, siap Haji. Mana hari tuang mah kudu saged leres teh. Kencana hari gawe teh saged dari tuang saged, atuh tuang saged teh gitu. Kamana Pak Haji? Eta cenah Pak Ustaz, abi mau hoyong tuang teh anu sensasi. Masya Allah. Saya pengen tahu sensasinya orang kaya kalau makan. Tong ribut. Ternyata masuk ke salah satu rumah makan di Bandung, tong awas tong ribut. Ternyata piringna pakai seng kabeh, piring seng. Cek abi teh jawat. Pak Haji ka dieu tuangna, mohon Pak Ustaz. Asli. Nah Pak Ustaz sigan uragu, punten Pak Haji. Abdi mah genep tahun di pesantren tuang sareng piring seng. Terus lewat masana Pak Haji. Ternyata nu beunghar mah tuan pakai piring seng teh sensasi. Aku Pak Haji ulah di dieu we atuh cik teh. Terus biasa genep tahun abi mah. Pak Ustaz ada yang di mana? Anu saya Pak Haji. Ya tuang dia sensasi. Mohon terus kalangkung Pak abi mah Pak Haji. Maksud Pak Ustaz, abi mah di pesantren saminggu sakali. Biasa Pak Haji ngaliwat pakai daun carung geus biasa. Pak Ustaz yang tuang kumaha tuh? Hayang anu siga di eta teh apa aja tadi dina YouTube daging sapi nu mahal teh apa aja nu kitu eta teh anu dikeureut anu kitu abdi mah can nu kitu mah teh hayu atuh urang kanu kitu satu teu semangat anya da geus biasa anjeunna mah. Ternyata beda. Orang kaya dari Jakarta ibu pengen ke Garut, pengen ke Tasikmalaya, pengen makan di tengah sawah, betul tidak? Sudah lewat masa-masa saya lalui. Baheula keur SD ngangondong bawa bungkusan sangu di Tegalan, luar biasa. Tuh. Makanya belum tentu orang kaya lebih bahagia, betul tidak? Justru orang kaya itu ibu makannya sedikit. Kenapa? Banyak penyakit. Pak, iya mah, awas kamu jangan makan ini. Kenapa? Kolesterol kamu naik. Iya, asam urat. Iya, darah tinggi. Iya, diabetes. Itu jantung ripuh nu beunghar. Tapi orang miskin habok makan banyak, betul? Tanpa berpikir panjang, tanpa periksa darah, betul tidak? Kan orang miskin mah begitu gering langsung maut. Miskin. Masya Allah. Punten Bapak Ibu, punten. Jadi saya tanya Bapak Ibu sekarang, mau punya ibu punya suami yang gagah, pinter, dermawan, soleh, mau tidak? Repot Bu, banyak resiko. Gagah, pinter, dermawan, soleh, benar. Itu teh banyak yang mau sama suami kita. Saya yakin itu. Tapi boga salah kita belegu goreng patut miskin mararat. Insya Allah disimpan di lapang bola 7 peti malah inu nyandak. Itu luar biasa. Maksudnya simpen dunia di tangan kita, jangan simpen dunia di hati kita. Makanya kenapa orang soleh cirinya sodako, karena dia bisa berbagi kepada orang lain. Kan ada ibu betul ya,
Kenapa Rasul mengatakan dau mardhakum bis sadaqah, obati orang sakit di antaramu dengan sedekah. Kenapa? Orang sakit akan cepat sembuh kalau sering sedekah, karena hatinya tenang. Kalau kita sudah banyak memberi sama orang lain, tenang, itu hormon endorfin muncul. Kalau hormon endorfin muncul, akan cepat sembuh karena ketenangan itu. Makanya kenapa suami yang banyak uangnya tenang? Karena menenangkan istri. Betul tidak? Kenapa suami yang sedikit uangnya tidak tenang? Karena tidak sanggup menenangkan istri. Setuju ibu? Sok saya tanya ibu-ibu, mending punya suami soleh, benghar, kasep, dermawan, atau punya suami yang belegu goreng patut manarat? Mending nu mana, Bu? Nu soleh, dermawan, kasep, benghar. Punten ibu, ibu teh kurang setia. Langkung saya ngawaler nu aya weh Pak Ustad, itu jelas. Ieu mah teu ngimpi, jelas nu aya weh itu. Urang teh Masya Allah. Jadi hirup teh sok ngimpikan ibu itu, Masya Allah. Punten Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, kenapa orang soleh disebut ciri soleh itu, ciri baik itu melakukan sholat malam? Karena sholat malam adalah lambang kedekatan dia dengan Allah. Itu begitu. Kalau kita mau mengukur kedekatan kita kepada Allah, lihat dalam sholat malam. Makanya Rasulullah kalau sholat malam sendiri, Bapak Ibu, berapa ayat yang dibaca? Masya Allah ya. Ini Bu Ajai sudah tahu ini. Satu rakaat yang dibaca oleh Rasulullah, satu rakaat itu kata Hudzaifah al-Yamani, aku melihat Rasulullah sholat malam, aku menyangka Rasul akan ruku setelah membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Ternyata dugaanku meleset, Rasul menamatkan Al-Baqarah. Tamat Al-Baqarah, aku menyangka Rasul akan ruku, ternyata Rasul tidak ruku, masuk dalam surat An-Nisa, begitu dalam hadisnya. Beres An-Nisa Rasul tidak ruku, balik ke surat Ali Imran, dan beres Ali Imran barulah beliau ruku, dan rukunya sepanjang berdiri. Sarokaat ibu tuh. Nya urang ge kan tos tilu surat banyak kertarawe ngan eta kulhu jeung palak binas. Kita udah tahu kualitas nak itu orang. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memudahkan kita ya untuk melakukan saum Ramadan. Jadi kenapa saum Ramadan kita lakukan? Karena saum ternyata di antara pintu-pintu kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah, setengah jam deh. Abi masuk iya kedah disiplin pan be. Ternyata saum yang kita lakukan itu adalah untuk membentuk apa karakter kita, ya, untuk membentuk karakter. Coba ibu masih ingat tadi ini, jika salah seorang di antara kamu sedang saum, apa kata Rasulullah? Fala yashab wala yarfut, atau kama kata Rasulullah, jangan berkata jorok, jangan berteriak-teriak. Seandainya ada yang mengajak bertengkar, katakan aku sedang sahur. Sebulan penuh Bapak Ibu sekalian dibiasakan seperti itu, muncul karakter yang baik. Bisa menjaga lisan, bisa menjaga sikap, dan itu adalah karakter muslim sejati. Kan itu ya. Kan sahur jangan berkata jorok, jangan berteriak-teriak. Kenapa Bapak Ibu? Karena kelemahan kita ini di sini. Di mana? Di mulut. Yang mulut ini sekarang pindah ke jempol. Betul tidak? Berkomentar sekarang tidak di sini tapi di jempol. Apakah di grup WA, di Facebook, di X atau di TikTok, di sini sekarang ini. Makanya Rasul mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kalau dari akhir, berkata yang baik atau diam. Ini dari sana sahur guru Abi kayak Haji Aceng Jakaria, dia lisan
bujang-bujang di angge nyarios nembe ditololkeun ge jadi masalah. Sok cobian di ya jangan di angge nyarios udah bisa ditololkeun jadi masalah. Torojol bu, torojol ya anu ngalangkung lidah. Makanya saya titip ya, nih lidah kita. Kenapa perempuan sering kelepak-kelepak dengan laki-laki yang romantis? Karena kata-katanya indah. Betul tidak? Ya, tidak ada wanita yang paling aku cinta selain kamu. Itu teh kata-kata. Kata-kata. Makanya Rasulullah manggil Aisyah apa? Ya, Humairo. Ibu kata si panggil Humairo, bukan harus Humairo, sesuaikan dengan kondisi kita. Apa panggilannya? Neng nugelis. Ibu kata sedikit gitu. Nah kadang-kadang sok ngambek istri. Neng nugelis, meningahina. Jadi orang yakin begitu kita mengatakan itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Rasulullah romantis. Ya Humairo. Masya Allah. Ini Rasulullah. Kata-kata. Ibu mending suami romantis, korek, atau napi lempeng, bagel. No ayah, gitu jawabannya. Akhirnya makin, ulah iya romantis banget. No ayah. Tema ayah no romantis tapi korek bingung hirup. Ya yang cintaku sebenarnya Allah Akbar walillahilhamd. Ada moal bagja kikituan. Tapi lamun salah kita lempeng romantis tapi bader, mah kamu gering. Kamu mau gering wae tah 8 juta ke boderet. Masya Allah. Saya yakin itu lebih nomor 2 ya. Nah, makanya ini kata-kata Bapak Ibu. Jadi saum itu bisa membentuk karakter. Saya tanya, berani nggak ibu gibah pada saat Ramadan? Nggak berani karena takut saum kita tidak diterima Allah. Ya walaupun ada sih sebagian yang gini, kecenya nyeroskeun terus buka we, sarua terus buka kan begitu Bapak Ibu. Makanya ingat loh, mohon maaf Bapak-bapak, yang membatalkan saum itu hanya 3. Yang 3, makan, minum, hubungan suami istri. Yang disepakati ya. Mohon maaf yang beda pendapat dengan saya, termasuk di infus, menurut saya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena orang yang di infus tidak puasa. Itu betul kan? Betul tuh? Nah, di infus saya terbatal, apa terpuasa? Dah batal puasa, sampai bikin jalmi anu puasa. Makanya banyak yang merusak pahala puasa. Apa contohnya? Mempersempit belanja istri. Jelas puasa rusak pahala. Hesek mere duit ke pamajikan. Padahal itu adalah ketentraman lahir batin untuk seorang perempuan. Saya masih ingat kata guru saya kayak Asep Barhoya. Masih ingat saya itu. Pamajikan teh singkatan kan? Pamajikan, pak pakaian. Tugas suami ngasih pakaian ke istri. Kalau isi pakaiannya kurang, yang dosa suami. Pakaian istri tadi kudu matching naon kabeh. Mak marabang ngasih makan. 1 suap kau berikan ke istrimu 10 kebaikan. 2 suap 20 kebaikan. 3 suap 30 kebaikan. Gembul pamajikan, berarti banyak pahala untuk suami. Jimaan kebutuhan biologis, kikituan ulah kurang pamajikan. Kan kandangan bere imah itu luar biasa. Betul tidak? Berat pemajikan ada tugas istri ke suami cuma 3: menenangkan, menyenangkan, menggairahkan. Ini tilu sekali menenangkan, menyenangkan, menggairahkan. Bukan 3M virus demam berdarah, mengeruk, menguras dan menguburi suami. Itu mah Aedes aegypti. Ini ya berat itu. Nah, yang membatalkan puasa cuma 3: makan, minum, hubungan suami istri. Mempersempit belanja istri itu merusak pahala puasa. Apalagi memeriksa WA suami karena curiga, itu juga merusak pahala puasa. Itu tidak.
curiga, ya naon si papa itu. Jangan, biarin aja. Betul Bu? Jangan pernah curiga kepada HP yang dipakai oleh suami. Kenapa? Karena dia punya HP lain di kantornya. Itu para guru Pak insya Allah sarwa. Orang cong curiga ibunya, ini yang merusak. Makanya di saya waktu kecil tuh sama emak almarhumah sangat hati-hati sekali. Saum itu khawatir tidak berpahala, betul tidak? Nah, sok punten ibunya di kampung, saya orang kampung. Ditambah tidak hal-hal yang membatalkan puasa. Ditambah apa contohnya? Ngorong, betul tidak? Pernah ada yang pernah di kampung, betul? Betul tidak? Abi mah, oh ngorong batal. Aduh ternyata sahur mak ari budak mah tos orang teh terus dilampot. Makanya jangan itu. Betul nggak? Anak kecil Bu. Terus apa lagi? Hitut dicai, betul? Nya anehnya orang tua teh saragam se Jawa Barat teh kentut di air membatalkan puasa. Saya sampai nanya sama mamang saya, "Mang teh logika aku mah teh jalmi anu hitut dicai puasana batal." Kieu Allah, lamun aya jalma hitut tuh begitu nutup cai teh kakemot asup ka jero. Masya Allah. Kata istilah cai kakemot gitu. Kumaha ngemot maksudnya mah Masya Allah. Bapak Ibu, karena kehati-hatian, betul tidak? Saum itu membentuk karakter. Kalau tiap hari begitu selama sebulan membentuk jadi karakter. Contoh aja kedisiplinan, sok coba ya. Kedisiplinan. Ibu buka azan maghrib kan sama-sama di antosan tuh. Menitnya, detiknya, alim kalangkung luar biasa. Sabulan gitu ada. Terus ada cantik. Biasanya mata nanya aja maghrib, begitu Ramadan disiplin selama sebulan, membentuk karakter. Betul tidak? Sahur bangun, betul tidak? Kebiasaan baik muncul atas nama ibadah, makan jadi berkah, betul tidak? Sobian, bapak bangun setengah 4 di hari biasa, digugahkan ke istri, "Pak bangun makan setengah 4 mau tuh?" "Oh, udah harus kieu." Tapi begitu bulan Ramadan, begitu, "Pak bangun sahur," atau betul tidak? Padahal natuang nama sami sahur ini ada berkah di sana. Itu ibadah, bisa membentuk karakter. Maka saya titip buat kita semua ya, jadikan sahur Ramadan itu sebagai sarana kita membentuk karakter. Tidak akan pernah berbohong selama sebulan. Punten ka ibu-ibu anu saroreha di dia, acungkan tangan ibu. Siapa yang belum pernah bohong sama suami? Masya Allah. Tuh, kan dari bapak-bapak tadi ditaruh ya. Dosa besar, dosa kecil ibu berbohong. Dosa besar Bu, Masya Allah. Karena orang kalau sudah berbohong sekali, bohong terus untuk menutupi kebohongan. Mama arto seep, padahal ayah kayak mending jujur aja, nyaman, tenang, damai. Ma artos ayah kene, papa orang bertakwa mah rek mere duit itu kudu nyatanya. Betul tidak? Tidak usah kita ngebohong. Bapak juga kalau telat pulang ke rumah nggak usah berbohong. Pak, kenapa telat pulang? Macet. Di mana? Di bawah batu. Ayah naon? Polisi itu. Geus mah ngabohong nyalakeun polisi. Itu dosa, itu mending jujur aja. Kenapa sih kamu telat? Takdir Allah mah selesai. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Betul tidak? Begitu Pak Guru. Makanya sekali lagi saum itu bisa membentuk karakter. Terakhir, karena saya 1 jam ya ceramahnya. Ini tuh YouTube, Facebook, Instagram, atau rekaman biasa. Oh, kayak YouTube gitu. Yang terakhir,
Inti saum itu apa Bapak Ibu? Ri'ayatut taqwa. Ri'ayatut taqwa itu inti saum. Apa itu ri'ayatut taqwa? Memelihara ketakwaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu intinya Bapak Ibu. Sampai Syekh As-Sa'di dalam tafsir yang menyebutkan fa inna siyama min akbari asbabi taqwa. Puasa itu merupakan sebab terbesar melahirkan ketakwaan. Tidak mungkin orang bisa sampai derajat takwa tanpa melakukan ibadah. Saum itu yang membentuk karakter ketakwaan. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hari ini kita berkumpul Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri kita untuk bertakwa. Jangan pernah ya ketika kita menghadapi saum tiba-tiba ada perbedaan penanggalan sedikit dengan saudara kita bertengkar. Jangan. Ya kalau saudara kita dari Muhammadiyah sudah menentukan saum itu tanggal 1 Maret. Kalau pemerintah kan belum. Nanti tunggu. Walaupun dalam kalender sama ya 1 Maret, tapi nanti kita lihat pengumuman pemerintah. Tapi kalau mau ikut Muhammadiyah silakan. Kalau saya secara pribadi mohon maaf, saya bahagia kalau Muhammadiyah dan pemerintah beda. Kenapa bahagianya? Nanti di ujung Ramadan 10 hari terakhir semuanya malam ganjil. Betul tidak? Malam ini untuk orang yang ikut Muhammadiyah, malam besok untuk yang ikut pemerintah. Jadi malaikat datang ke bumi Indonesia tiap malam, luar biasa. Dan tidak membeda-bedakan, betul tidak? Semuanya sedang melakukan ibadah malam ganjil, betul tidak? Itu makanya tidak usah bertengkar. Ibu dengan bapak banyak sama, banyak beda. Banyak beda. Kenapa bisa bersatu dengan kuat? Ada cinta, betul nggak? Itulah Bang Haji Roma Irama pernah mengatakan apa, hidup tanpa cinta bagaikan taman tanpa bunga. Itu begitu kata pujangga. Begitu. Itu kata Bang Haji itu ya. Baru tadi saya dengar di jalan tadi. Baru dengar saya. Baru dengar di jalan ada begitu, hidup tanpa cinta. Roma Irama biasa. Kan begitu itu. Karena ada cinta kita bisa bersatu. Abdi Mas Antren Ibu punten di Garut, pun Bojo Mas Antren di Jawa, beda. Sholatnya beda karena ilmunya beda. Aslinya kita mau pelihara aja perbedaan itu. Terus pun Bojo Mas sholat dengan gemo kena padi manggil itu beda biasa. Berupa saya, betul Bapak Ibu, nggak usah bertengkar. Karena orang dewasa mah bisa menghargai perbedaan, betul tidak? Saya ilmu beda, kesimpulannya beda tidak? Beda. Ini contohnya. Aula mastumun nisa, contoh. Kan di dalam surat Nisa ada kata-kata itu. Yang membatalkan wudhu itu menyentuh istri. Abdullah bin Mas'ud mengartikan aula mastum nisa itu menyentuh biasa. Abdullah bin Abbas mengatakan itu jima, hubungan badan. Padahal dari Rasul semuanya ya. Iya, makanya awas loh Bapak Ibu, kita jangan pernah bertengkar melihat perbedaan. Betul tidak? Insya Allah disatukan dengan cinta. Betul tidak? Selain cinta, yang bisa menyatukan perbedaan itu apa? Persib. Terus nonton Persib barang akur ngebela Persib. Insya Allah malam nanti Persib akan melawan Persija ya. Bahkan siang kalau tidak salah jam 15.30 ya kalau tidak salah. Dan sekarang Persib sedang berada di klasmen 1 yang di bawahnya kalau tidak salah Persija dan Dewa dan Persebaya. Kalau Persebaya sangat susah untuk mengejar Persib, hanya tinggal Dewa dan Persija. Tapi saya lihat tidak mungkin Persib terkejar karena nilai sudah 49 dari total 22 pertandingan, dan insya Allah Persib akan juara Liga Indonesia 2025. Abi teh penasihat botak takwa jadi kadang apa
dan tu pausan irahan nonton ada jam 4 kayak ceramah di Karawang di ini. Tapi itulah versi dia yang membuat kita tenang, damai. Ya walaupun kan bagi yang tidak mendukung Persib, ya ada Persib mah ciri Jawa Barat, hiji ngerti bahasa Sunda, dua ngerti wayang golek, katilu pendukung Persib bisa. Dan Persib tidak pernah eleh, betul sih? Tidak pernah ada cenah kamari eleh jeung Dewa 2-0, bukan kalah itu strategi BH. Bojan Hoda BH itu kan melatih Persib. Saat kemarin itu pada pertandingan ke-20 kali Persib tidak pernah kalah. Itu berat buat Persib itu. Maka begitu main di publik sendiri, dikalahkan sendiri oleh Persib 2-0 supaya tenang gitu, dan ternyata begitu kalah melejit langsung luar biasa. Sekarang klasemen pertama 49 ini dari 22 pertandingan, luar biasa. Gitu. Nah, jangan usah berikan ke apa ya ningali ya Bu. Sekarang ketik klasemen Persib buru-buru kita ya. Tanggap pilih yang punya terkadang nonton. Itu Bapak Ibu ya, makanya itu riayatut taqwa. Dengan saum yang kita lakukan, insya Allah kita akan memelihara ketakwaan kita. Dan sifat orang takwa itu salah satunya apa? Bisa beramal secara kontinu. Maka ketakwaan kita lahir ketika beres saum Ramadan, bisa dipertahankan setelah Ramadan. Wajar kalau Rasul mengatakan, man shoma Ramadan tsumma atba'u syittan min Syawal kana kasiyamid dahri au kama qala Rasulullah. Siapa yang saum Ramadan kemudian dia mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan puasa ad-dahr. Karena orang yang bertakwa itu bisa memelihara istimrariyatul amal, yaitu apa? Menjaga kontinuitas amal. Sebab yang susah itu Bapak Ibu bukan harus melakukan amalnya, tapi menjaga kontinuitas amal. Silakan baca Quran itu gampang, tapi menjaga kontinuitasnya itu yang susah. Maka Rasul mengatakan, khairul a'mal wa ahabbu ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai Allah dan disukai Allah adalah kontinu walaupun sedikit. Jadi kita menjaga kontinuitasnya ya. Baca Quran lebih baik 1 hari 2 juz untuk seumur hidup daripada setahun sekali 6 juz. Betul tidak? 2 hari terus 2 juz kan nyaman Bapak Ibu, betul tidak? Kontinu itu, dan itu luar biasa. Jangan dianggap sepele loh model ngaji ya. Ini Ibu Ai, Ibu Nevi dan Mada ini luar biasa. Ini ngajinya itu bertahun-tahun, betul tidak? Itu menjaga kontinuitas, itu luar biasa. Masya Allah ngaji itu Ibu. Sebab menjaga kontinuitas itu tidak gampang, betul tidak? Itu sob kita ngaji, dia belajar, katakan ada rebuan, ada selasaan, betul tidak? Itu kontinu itu. Dan dapat amalnya itu dari kontinuitas. Bapak punten ya, mencintai istri seorang, sob ayah bosan tuh Pak. Saya tanya Bapak ini yang di depan, kantos tuh bosan ke pamajikan, kantos gitu enggak? Oh murah ini, betul tidak? Biasa Pak, dinamis itu ya, dinamis biasa. Maka ya biasa, makanya kenapa harus sering berdua bersama istri, betul nggak? Berdialog, kemudian jalan-jalan. Malah Rasulullah apa coba? Kalau istrimu ingin ke masjid, jangan kau larang. Itu kan istri sholat paling afdol di mana? Di rumah. Tapi bolehkah ke masjid? Boleh. Dan pesan Rasul buat laki-laki, hei para suami, jangan kamu larang istrimu kalau pengen ke masjid. Itu pun. Makanya jangan marah kalau tiba-tiba, Pak, ayo naon Pak. Aku kan udah biasa sholat di Masjidil Azhar di sini. Terus mau apa itu? Besok kan pengen sholat di Masjidil Haram. Awas, kamu dilarang berarti. Oh ya sok atuh. Sok eta we jual mobil jeung imah sekalian aing paeh ku sia macam ulah itu. Harus diantar, betul tidak? Karena jangan melarang istri yang pengen sholat. Masjid itu kontinuitas amal. Saya titip ya Bapak Ibu. Sebab yang paling susah itu.
Nah, orang yang bertakwa itu bisa menjaga kontinuitas amal. Beres Ramadan, dia bisa mempertahankan sholat tarawih menjadi sholat malam. Sahur jadi sahur sunat, baca Al-Quran terus, sedekah tidak berhenti. Dan orang bertakwa adalah orang yang bisa menjaga amal dengan sebaik-baiknya. Dan ciri orang bertakwa mereka amal. Setuju Bapak Ibu? Nah, itu aja ya. Jangan bosan Pak, ada amal mah banyak bosan beramal. Bener gini, punten. 100.000, 50.000, 20.000, ayat 2.000. Terojol kenceleng, mana yang dimasukkan oleh kita? Insya Allah 100.000 badiruah. Ya, kadang-kadang 100, ya tadi 2.000, itu mah, masya Allah. Apa ya? Memang susah beramal itu Ibu. Nah, mudah-mudahan dengan ketakwaan kita bisa menjaga itu. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua Bapak Ibu, dan seluruh aktivitas kita menjelang Ramadan ini diberikan keberkahan. Saya senang ya melihat ini dilarang merokok di area masjid, masya Allah. Jadi ya ini masjid yang cerdas, betul tidak? Karena memang rokok berbahaya di masjid, betul tidak? Betul Ibu? Di masjid. Ya, dan saya baru di sini loh ya, baru di sini ada Al-Azhar begitu kan, Al-Azhar University ini kan dari Mesir kan? Amin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rabbana, ya Aziz, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan ya Allah pertemuan ini pertemuan yang melahirkan kebaikan bagi kami untuk dunia dan akhirat kami. Jadikan pertemuan ini ya Allah pertemuan yang memberikan support bagi kami untuk bisa melalui ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadikan kami ya Rabb hamba-hamba yang mampu melakukan ibadah pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan bisa meraih ketakwaan dengan saum yang kami lakukan. Kuatkan iman dan amal soleh kami. Kuatkan kebersamaan kami dalam melakukan ibadah pada bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Khusyukkan kami ya Allah. Terima segenap ibadah yang sudah kami lalui, yang sedang kami kerjakan, dan yang akan kami perbuat. Kuatkan iman dan amal soleh kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.